Indonesia, negara hukum, tidak mengenal privilege jabatan. Privilege adalah perlakuan istimewa yang menempatkan seseorang seolah berada di atas hukum karena kekuasaan atau kedudukannya. Konstitusi Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945 menegaskan sebaliknya. Setiap orang berkedudukan sama di hadapan hukum. Jangan laga-lagaan. Mentang-mentang punya saudara anggota dewan, mentang-mentang saudaranya gubernur, mentang-mentang saudaranya bupati. Nggak ada yang kebal hukum di negara kita ini. Betul apa betul? Berkuasa apapun kita, apapun power kita, nggak boleh mengintervensi hukum. Tidak boleh ada orang berdiri di atas undang-undang, ngapunten ngapura. Setinggi apapun pangkatnya, dia tidak boleh ngutak-ngatik undang-undang. Dia tidak boleh ngakalin konstitusi. Negara kita tidak akan pernah maju kalau kita mengintervensi hukum. Tapi saya pernah ditawarkan, Pak Ustadz mau ini, atau kalau nggak mau kami kirim anggota buat nemenin. Dua-duanya nggak mau. Mengapa saya nggak mau? Satu, Pak, kalau saya megang beceng, beda urusan, Pak. Nembak orang saya, Bapak Ibu. Nah, saya nggak mau yang kayak gitu, Pak. Psikologi kita naik, merasa gagah karena punya beceng. Makanya nembak orang. Mau nggak mau, entah saya benar entah saya salah, itu bunuh orang. Nggak boleh. Kecuali penegak hukum. Saya kan bukan penegak hukum, Pak. Kalau Pak Babin yang megang beceng, benar. Walaupun Pak Babin ini, kalau beliau bukan buser, jangan dikira dia gampang nembak, Pak, mikir. Makanya itu Aryo Supena itu udah kayak adik saya ini, Bapak Intel Polda Lampung itu. Dia itu kalau tekap 308 udah dijedor itu. Udah dijedor. Tapi karena dia Intel nggak pernah nembak orang. Buat meden-meden nih. Nah, gara-gara meden-meden nih ditembak duluan sama begalnya. Mudah-mudahan Arya Supena matinya mati saya. Allahumma amin. Ya polisi aja, Pak, nggak sembarangan nembak, apalagi kita orang sipil gitu. Saya nggak mau pakai pistol. Yang kedua, pakai pengawal, tambah nggak mau saya. Nanti saya mau ketemu janda keganggu dong. Jangan diambil hati, Bo, jangan diambil hati. Iya dong. Kita kan punya privacy, betul nggak, Pak? Artinya memang di sini kita nggak boleh berdiri di atas hukum. Jangan laga-lagaan. Mentang-mentang punya saudara anggota dewan, mentang-mentang saudaranya gubernur, mentang-mentang saudaranya bupati. Nggak ada yang kebal hukum di negara kita ini. Betul apa betul? Jenderal di Borgol, Pak. Siapa yang kebal hukum? Nggak bisa. Tatanan udah benar Indonesia Raya tercinta ini. Tapi di sini kita mengambil pelajaran. Nggak boleh ada intervensi terhadap hukum. Hukum adalah panglima. Hukum harus di atas segala-galanya. Kata Nabi, negara yang bakal rusak itu begini. Ida saraqo fihi musyarif tarakuhu. Kalau yang maling itu orang terhormat, yang korupsi orang terhormat, hukum lemah, malah yoyokan baik, biarin aja. Wa ida saraqo fihi mudhaif aqamu alaihil had. Tapi kalau yang maling itu rakyat kecil, hukum tegasnya bukan main. Kalau begitu bangsa ini hancur, negara ini hancur. Cocok atau cocok? Nggak boleh ada yang bisa merasa mengintervensi hukum, nggak boleh. Apalagi dengan politik dan kekuasaan bisa mengakal-ngakali undang-undang, nggak boleh, Bapak Ibu. Ini peringatan bukan hanya buat jenengan ini, karena ceramah saya upload, Bapak, ditonton juga sama Pak Presiden ini. Nggak boleh. Seberkuasa apapun kita, apapun power kita, nggak boleh mengintervensi hukum. Kalau hukum mau diubah, ada mekanisme hukum, ada mekanisme politiknya, harus begitu. Nah, sebaliknya negara punya kewajiban juga buat rakyat. Rakyat punya hak terhadap negara apa? Kesejahteraan. Gak boleh menyelenggarakan negara dengan korupsi. Kata Pak Prabowo, negara kita negara kaya, tapi mengapa rakyatnya miskin? Lah, Pak Prabowo aja nanya, apalagi saya. Apa ya? Negara kita negara kaya, negara yang gemah ripah loh jinawi, toto tentrem kerto raharjo, murah sandang murah pangan, bukan lautan hanya kolam susu, kail dan jara cukup menghidupimu, tiada badai tiada topan kau temui,
ikan dan udang menghampiri dirimu. Orang bilang tanah kita tanah surga, tongkat kayu dan batu jadi tanaman. Pak, tongkat kayu sama batu aja jadi tanduran. Saking hijau royo-royonya negeri kita ini. Tapi mengapa rakyatnya miskin? Karena banyak pejabat yang korupsi. Ya Pak ya. Contoh konkretnya Bapak Ibu MBG Mas Bahlil ganteng. Buah apa yang paling manis? Buah lit. Makin ganteng aja my little bulu ketan. Kok sampai apa sih? Lah begini, MBG itu 335 triliun. Tetapi Bapak Ibu yang nyampe kelengkeng 3 biji. Nah makanya saya sumbang saran kali Pak Presiden Prabowo, Mas Gibran Raka Buming Raka, ganti saja MBG ini dengan sekolah bebas biaya dari SD sampai sarjana. Tepuk tangan dulu. Terima kasih. Cuman ada demo ini, ada demo nolak MBG sama KDMP. Yang demo mahasiswa. Terus ada demo mendukung MBG. Saya ditanya orang, Pak Ustadz mana yang salah? Enggak ada yang salah, benar semua. Karena begitu saya amat-amatin, ternyata yang demo nolak MBG KDMP ini mahasiswa, anak-anak kita juga Bapak Ibu. Dan mereka memang belum punya beban Pak, nggak ada anak, nggak ada istri, nggak ada suami. Kalau bapak-bapak ikut demo nggak makan istri Pak, ibu-ibu ikut demo nggak ada yang bikinin kopi bapak-bapak Bu, anak ketinggalan. Wajar adik mahasiswa dia punya idealisme, nggak mau ada pemborosan anggaran biar efektif. Lah yang demo mendukung MBG ternyata emaknya mahasiswa itu kerjanya sebagai tukang cuci ompreng MBG. Lah dapat gaji 3 juta sebulan Pak, buat apa? Ya buat bayar kuliah anaknya. Ya kan begitu. Makanya yang demo nolak MBG benar, nggak ada salahnya. Demo mendukung MBG juga benar, juga nggak ada salahnya. Nah, negara ini tinggal memastikan saja. Maka usulan DPR RI Bapak Ibu, ada usulan MBG ini tidak lagi lewat SPPG, tapi langsung dikirim ke rekening emak-emaknya ini. 15.000 kali sebulan 20 hari, hitungannya 300.000. Ibu-ibu yang punya anak 4 sekolah semua 1.200.000 cair emak-emak. 2029 Pak yakin Pak Prabowo menang 90%. Bagus tuh usulan itu Pak. Atau opsi kedua Bapak Ibu, dikirim ke kantin sekolah sama kantin pesantren. Nah cocok itu, cocok Bapak Ibu. Atau begini, kemarin saya membaca berita tahun kemarin 2025 akhir, Gubernur Lampung mengajukan pinjaman ke Bank Jabar Banten 1 triliun. Untuk apa? Bangun infrastruktur Lampung 2026 ini. Jadi pembangunan di Lampung ini Pak, jalan provinsi itu dibangun pakai duit utang ke Bank Jabar Banten. Banknya KDM Bapak Aing cenah. Itu 1 triliun. Saya ngitung Bapak Ibu, kalau MBG itu istirahat saja setahun ini aja 335 triliun itu dibagikan ke semua provinsi, satu provinsi dapat 10 triliun Pak per tahun. Untuk membangun jalan ke kebun aja hot mic Bapak Ibu, dicor semua Pak. Kalau untuk membangun infrastruktur, artinya negara punya kewajiban untuk memastikan uang rakyat ini yang dibayar pajaknya benar-benar untuk kesejahteraan rakyat. Cocok? Nah, terakhir, kami adalah Laskar Sabilillah, pecinta Wali Songo dan para anbiya, pewaris peradaban Islam di Nusantara hingga berkibar bangsa Indonesia.